Dalam beberapa tahun terakhir, tarif perdagangan dan perang dagang sering kali muncul dalam pemberitaan internasional, khususnya di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Namun, apa sebenarnya tarif perdagangan itu? Mengapa kebijakan ini begitu kontroversial, dan apa dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia? Di video ini, kita akan coba membahasnya. Tarif perdagangan adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar yang dijual dengan harga lebih murah. Misalnya, jika Amerika Serikat mengenakan tarif 25% untuk baja impor dari China, maka harga baja tersebut akan menjadi lebih mahal di pasar domestik. Dengan demikian, produk baja buatan lokal menjadi lebih kompetitif. Tarif juga bisa menjadi sumber pendapatan negara dan alat untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, terutama jika sebuah negara merasa terlalu banyak mengimpor dibanding mengekspor. Donald Trump melihat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang besar, terutama terhadap China. Artinya, Amerika lebih banyak membeli barang dari China daripada menjual ke sana. Ia berpendapat bahwa hal ini merugikan industri dan pekerja Amerika. Maka, Trump menerapkan tarif terhadap berbagai produk impor, terutama dari China, sebagai bagian dari kebijakan yang ia sebut America First. Melalui tarif, Trump ingin memaksa perusahaan luar negeri untuk berinvestasi dan memproduksi barang di Amerika, serta memberikan tekanan agar negara-negara lain membuka akses pasar mereka bagi produk-produk Amerika. Namun, kebijakan ini membawa dampak yang luas. Negara-negara yang terkena tarif merespons dengan membalas menerapkan tarif pada produk Amerika. Inilah yang kemudian dikenal sebagai perang dagang. Di dalam negeri, sebagian industri seperti baja dan aluminium memang mengalami peningkatan produksi. Namun, industri lain yang bergantung pada bahan baku impor mengalami kenaikan biaya produksi. Banyak petani di Amerika juga terdampak, karena ekspor hasil pertanian ke China dan negara lain menurun drastis akibat tarif balasan. Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Trump menuai berbagai tanggapan. Pihak pendukung menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberanian untuk melindungi ekonomi domestik dari ketergantungan luar negeri. Sebaliknya, pihak yang menentang menilai bahwa tarif justru merugikan konsumen karena harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, hubungan dagang antar negara menjadi tegang dan bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global. Sebagian ekonom juga berpendapat bahwa masalah defisit perdagangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan tarif, tetapi perlu pendekatan diplomasi dan restrukturisasi industri. Kebijakan tarif perdagangan yang diterapkan oleh Donald Trump menandai perubahan besar dalam pendekatan Amerika terhadap perdagangan internasional. Meskipun memiliki tujuan untuk melindungi ekonomi dalam negeri, dampaknya sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek global. Tarif dapat menjadi alat kebijakan yang efektif, namun juga bisa menimbulkan ketegangan jika tidak digunakan secara bijak. Di era globalisasi ini, kebijakan satu negara dapat berdampak besar bagi negara lain. Bagaimana pendapat Anda? Apakah kebijakan seperti ini relevan untuk diterapkan di negara lain, termasuk Indonesia? Silakan tuliskan opini Anda di kolom komentar.